Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan menceritakan beberapa pengalaman aku bahwa minus di mata aku tuh pernah berkurang. Pokoknya kalau kalian penasaran gimana sih ceritanya dan hal-hal apa aja sih yang aku lakukan sehingga minus aku berkurang, pokoknya kalian jangan skip video ini dan tonton video ini sampai habis. Nah, sebelum aku menjelaskan hal apa aja sih yang aku lakukan sehingga minus aku tuh berkurang, di sini aku akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu apa sih itu mata minus atau rabun jauh atau bahasa ilmiahnya tuh miopia. Nah, jadi mata minus itu merupakan suatu kelainan yang terjadi karena bola mata yang terlalu panjang atau karena kelengkungan kornea yang terlalu besar sehingga cahaya yang masuk tidak difokuskan secara baik dan objek jauh tampak buram. Nah, untuk penyebab mata minus itu sendiri ada 3. Yang pertama yaitu faktor keturunan atau genetik, yang kedua yaitu faktor ketegangan di mata gitu, dan yang ketiga yaitu faktor lingkungan atau kebiasaan yang buruk. Nah, penyebab mata minus yang aku alami di sini sendiri itu karena faktor lingkungan atau karena kebiasaan buruk. Karena aku tuh sering banget main handphone di tempat gelap, terus kayak sering banget juga main handphone sambil tiduran, terus kayak ngelihat sesuatu tuh di jarak dekat gitu. Jadi kayak main handphone tuh kayak deket banget gini, sering banget gitu. Terus aku tuh jarang banget makan sayuran dan buah-buahan, jadi asupan vitamin A ke dalam tubuh aku tuh kurang. Mungkin teman-teman pernah dengar pernyataan bahwa mata minus itu tidak dapat berkurang apalagi disembuhkan gitu. Tapi di sini aku tuh ya sangat yakin gitu bahwa mata minus itu bisa berkurang bahkan bisa disembuhkan. Karena aku pernah mengalaminya sendiri. Tapi dengan catatan nih ya, jika orang itu masih berusia di bawah 18 tahun. Karena ada beberapa pengalaman yang aku pernah alami ketika usia aku di bawah 18 tahun. Nah, jadi waktu itu tuh kayak aku tuh sering banget ngerasa kalau mata aku tuh kadang-kadang bilas gitu. Terus kadang-kadang buram. Terus kayak kalau misalnya aku tuh ketika sering banget main handphone gitu, mata aku tuh kayak buram gitu. Terus ketika aku mengurangi main handphone, mata aku tuh jelas gitu, jadi kayak labil gitu loh. Langsung aja ke cerita yang pertama nih ya. Jadi, aku tuh pernah waktu itu pas SMP kalau nggak salah, aku tuh pernah sakit selama beberapa minggu. Dan selama sakit tuh kayak jangankan main handphone gitu, untuk duduk aja aku tuh pusing gitu. Jadi kayak selama sakit tuh aku tuh ya tidur terus, ya pokoknya, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ketika aku udah sembuh dari sakit aku kan di situ tuh kayak aku tuh melakukan aktivitas aku seperti biasa. Nah, dari situ kayak aku tuh sedikit kaget gitu karena objek-objek jauh yang sebelumnya aku tuh nggak bisa ngeliat objek itu karena aku minus kan, aku minus dari SD. Nah, ketika udah sembuh dari sakit itu aku tuh jadi kayak bisa ngeliat objek itu gitu, yang jauh-jauh itu gitu. Terus lanjut ke cerita yang kedua. Nah, jadi, ketika aku awal masuk SMK, kan waktu itu handphone aku tuh rusak. Aku tuh gak main handphone selama kurang lebih sebulanan lah, sebulan lebihan. Nah, dari situ kayak mata aku tuh jadi lebih membaik gitu loh, yang dulunya tuh aku tuh ngelihat sesuatu kayak buram, tapi ketika aku gak main handphone selama sebulan lebih, penglihatan aku jadi lebih membaik. Selain dari 2 pengalaman yang aku ceritain barusan, emang ada beberapa pengalaman, banyak nih ya, banyak pengalaman aku ketika minus aku tuh berkurang. Karena, aku tuh gak main handphone gitu. Jadi aku tuh dulu tuh emang bener-bener labil banget mata aku tuh. Jadi kalau misalnya aku tuh sering banget nih ya main handphone, kayak minus aku tuh jadi nambah gitu. Kalau misalnya aku tuh, mengurangi main handphone, minus aku tuh kayak jadi berkurang gitu loh. Nah, lanjut ke cerita yang ketiga. Ini emang bener-bener, apa ya, emang bener-bener hal yang gak bisa aku lupain gitu. Nah, jadi ceritanya gini, ketika tahun 2019 kan aku tuh waktu itu tuh masih fresh graduate gitu, aku tuh baru lulus SMK. Nah, kan dari situ aku tuh kayak, mutusin untuk bekerja.
Nah, ketika aku tuh ngelamar-lamar ya ke perusahaan-perusahaan gitu. Nah, kan emang ada beberapa perusahaan yang mewajibkan calon karyawannya tuh untuk mempunyai mata normal. Suatu ketika aku tuh dipanggil di suatu perusahaan untuk melakukan psikotes. Nah, ketika psikotes itu kan, kayak aku tuh ngisi-ngisi soal matematika, terus kayak ngisi soal apa ya, pokoknya cerita yang kayak gitulah ya. Nah, itu tuh yang calon karyawan yang melakukan psikotes itu aku kira-kira nih ya, jumlahnya tuh kayak hampir seratusan gitulah, pokoknya itu tuh kayak emang banyak banget gitu. Lama dari situ hasil psikotesnya tuh udah ada, dan dari situ juga diumumin lah ya yang lolos psikotes dan yang nggak lolos psikotes. Yang nggak lolos psikotes tuh kayak ya udah disuruh pulang gitu, dan yang lolos psikotes itu lanjut ke tes selanjutnya. Waktu itu aku tuh lolos psikotes dan lanjut ke tes selanjutnya, dan ternyata tes selanjutnya itu merupakan tes yang paling aku benci, yaitu tes mata. Nah, waktu itu kan emang tes matanya tuh kayak tes mata manual gitu kan. Aku tuh berdiri sejauh 6 meter dari Snellen chart, terus kayak mata aku tuh ditutup satu persatu, terus kayak aku tuh disuruh untuk menyebutkan huruf-huruf yang ada di Snellen chart itu. Huruf-hurufnya tuh dari yang terbesar sampai yang terkecil gitu. Ketika proses tes mata minus itu aku tuh gak lolos karena aku tuh kan emang minus gitu. Dan yang membuat aku sangat sakit hati, dari sekian banyak calon karyawan yang melakukan tes mata itu cuman aku aja yang gak lolos. Ya bayangin aja lah ya dari sekitar 30 orang calon karyawan yang melakukan tes mata, cuman aku aja yang gak lolos gitu. Kayak aku tuh emang bener-bener sakit hati banget, dan ketika pulang dari tes itu pun kayak aku tuh kan nyetir motor gitu ya, kayak, "Ya ampun kenapa sih?" gitu. "Kenapa mata aku minus? Kenapa gini 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 gini?" Ya pokoknya nyalahin diri sendiri itu. Nah, dari situ aku tuh melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki mata aku. Jadi kayak aku tuh jadi jarang main handphone, dan kalau misalnya ngelihat handphone pun kayak sesekali gitu, kayak kalau misalnya ada yang penting ya aku lihat gitu. Terus yang kedua yaitu aku tuh rutin makan wortel. Aku tuh waktu itu kalau nggak salah sehari tuh makan 2 batang wortel kalau nggak salah nih ya. Aku lupa lagi sih soalnya udah beberapa tahun yang lalu, itu kan, sekitar umur aku tuh sekitar 18 tahunan, jadi aku tuh kayak udah lupa-lupa gitu lah pokoknya. Terus yang ketiga yaitu aku tuh sesekali melakukan senam mata. Jadi senam mata tuh kan kayak, aku tuh ngelirik kanan kiri sebanyak 10 kali, terus kayak, ngelihat atas bawah sebanyak 10 kali, pokoknya yang kayak gitu-gitulah yang, senam mata gitu. Pokoknya kalian bisa ngelihat senam mata kayak itu kayak gimana gitu, kalian bisa ngelihat di Google, di YouTube, pokoknya di TikTok, pokoknya banyak lah ya senam mata itu kayak gimana. Terus yang keberapa sih? Yang keempat yaitu aku tuh tidur tuh teratur. Jadi setiap sehari itu 8 jam. Nah, selang beberapa minggu dari situ, aku tuh OTW dari Padalarang ke Garut kan. Aku tuh waktu itu tuh OTW-nya tuh jam 5 sore. Kan kalau misalnya jam 5 sore itu kan kayak senja gitu, kayak cahaya matahari tuh kayak berkurang gitu kan, kayak redup gitu pokoknya. Dan sebelumnya tuh aku tuh kalau misalnya nyetir di waktu senja tuh, aku tuh kayak ngerasainnya tuh burem banget. Pokoknya kalau misalnya kalian minus pasti kalian juga ngerasain kan kalau misalnya nyetir di waktu senja tuh kayak burem banget gitu kan. Tapi ketika waktu itu gitu, ketika aku udah melakukan berbagai hal untuk memperbaiki mata aku, ketika aku nyetir senja tuh kayak gak buram gitu, kayak lebih jelas pokoknya ada perubahan di mata aku. Terus kan perjalanan dari Padalarang ke Garut tuh waktu itu tuh sekitar 3 jam karena macet banget, karena waktu itu aku tuh OTW-nya tuh malam minggu. Kan nyampe ke Garutnya tuh malam-malam kan. Nah, ketika malamnya yang sebelumnya aku tuh kalau misalnya nyetir malam-malam, itu tuh di kecepatan 40 paling mentok. Pokoknya kayak, aku tuh kalau misalnya nyetir malam-malam tuh kayak orang yang baru belajar motor gitu. Dan waktu itu aku tuh ngelihat objek-objek yang ada di sekitar aku tuh, meskipun malam-malam nih ya, penglihatan aku tuh jadi lebih jelas gitu. Kayak motor dari jauh pun aku tuh kelihatan gitu. Kan sebelumnya aku kalau misalnya ngelihat lampu motor itu, kalau misalnya nggak silau, ngelihatnya tuh kayak si cahaya lampunya tuh nggak cuman satu titik gitu. Jadi kayak ada beberapa titik, padahal itu tuh kan cuman satu titik gitu. Tapi, waktu itu ketika aku udah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki mata aku tuh ngelihat lampu motor dari jauh pun aku tuh kayak ngelihatnya itu setitik gitu. Jadi penglihatan aku tuh emang jadi bener-bener lebih membaik gitu.
Terus karena, penglihatan aku jadi lebih membaik dari situ, yang sebelumnya, aku tuh nyetir tuh paling mentok di kecepatan 40, tapi di situ aku tuh jadi berani ngebut. Karena kan, objek-objek yang ada di sekitar aku tuh kelihatan gitu. Jadi kayak aku tuh, bener-bener berani ngebut dan aku tuh kayak heran banget kok, mata aku tuh jadi lebih membaik gitu, kok bisa gitu. Aku dari situ kayak bener-bener yakin kalau minus itu bisa berkurang. Terus nih ya, ketika tahun kemarin, ketika umur aku 20 tahun, aku tuh mencoba melakukan hal yang sama kayak yang aku lakuin di umur 18 tahun yang minus aku tuh jadi berkurang gitu. Nah, ketika aku melakukan hal itu di usia 20 tahun, aku tuh kayak ngerasa apa ya, ngerasa kalau, efeknya efeknya tuh enggak sebagus di usia 18 tahun. Jadi kayak aku tuh, setelah melakukan hal itu tuh, aku tuh gak ngerasa kalau minus aku tuh berkurang, tapi aku tuh cuman ngerasa kayak mata aku tuh jadi lebih fresh gitu. Dari situ aku menyimpulkan bahwa ketika aku udah dewasa, mata aku tuh udah susah untuk diperbaiki gitu. Terus yang terakhir, yang membuat aku percaya bahwa minus itu bisa disembuhkan. Nah, jadi gini loh, jadi aku tuh ketika kelas 1 SMP tuh punya temen. Nah, dia tuh pernah cerita kalau, dia tuh ketika SD tuh minusnya tuh 4. Nah, ketika dia sudah tahu gitu kalau minusnya tuh 4, dia tuh dari situ tuh kayak rutin setiap harinya tuh mengkonsumsi obat dari dokter. Dan dia bilang kalau misalnya satu satu kapsul obatnya tuh harganya tuh 100.000. Terus setiap harinya tuh dia tuh rutin, mengkonsumsi wortel, terus kayak kalau nggak salah, apa ya, apel ijo gitu. Terus kayak pokoknya, sayuran atau buah-buahan yang mengandung vitamin A. Terus ketika aku, ketemu sama dia, ketika kelas 1 SMK dan dia tuh emang bener-bener gak pakai kacamata. Dia tuh kayak, ya udah gitu, penglihatannya tuh kayak normal gitu dan, aku tuh pernah nyoba ya, aku tuh pernah nyoba apa ya, nanya ke teman SD-nya dan bener kata teman SD-nya, kalau teman aku yang itu, yang minus itu emang bener-bener minus, SD-nya tuh emang bener-bener minus 4 katanya. Dan dari situ kayak aku tuh yakin banget kalau misalnya, usia usia orang ketika di bawah 18 tahun itu, matanya itu masih bisa diperbaiki gitu. Dan yang terakhir kesimpulannya, jadi hal-hal yang dapat memperbaiki mata berdasarkan pengalaman aku, yang pertama yaitu tidur secara teratur. Jadi sehari itu maksimal tuh 8 jam. Terus yang kedua, makan makanan, sayuran atau buah-buahan yang mengandung vitamin A. Tapi itu jangan berlebihan karena aku dulu pernah pernah ngalamin ya, aku tuh dulu pernah mengkonsumsi wortel setiap hari dan itu tuh kayak berlebihan gitu dan efeknya tuh rambut aku tuh jadi rontok, terus kulit aku tuh jadi gatal-gatal gitu. Terus yang ketiga yaitu, apa ya, sena mata setiap hari. Dan yang keempat yaitu merupakan trik yang paling penting gitu, yang paling ngaruh dan yang paling susah juga untuk dilakukan, yaitu kurangi main handphone. Itu kan emang bener-bener susah banget dilakukan gitu. Karena, dulu tuh aku tuh emang bener-bener, apa ya, bener-bener ngerasain kalau efek dari handphone tuh emang bener-bener ngaruh gitu ke kesehatan mata. Seperti yang aku ceritain sebelumnya, kalau misalnya aku main handphone terus, mata aku tuh jadi ngeblur gitu, jadi burem, minus aku tuh jadi nambah. Terus kalau misalnya, eee, aku tuh kayak mengurangi main handphone, mata aku tuh jadi jelas. Jadi kayak, ketika umur aku di bawah 18 tahun itu, perkembangan mata aku tuh emang kayak gitu. Jadi kayak kesannya tuh kayak mata aku tuh tiba-tiba jelas, tiba-tiba ngeblur. Nah, mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga yang aku sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan di sini aku ingin minta maaf yang sebesar-besarnya kalau di sini aku gak bisa mencantumkan bukti. Jadi kayak bukti hasil pemeriksaan aku sebelum dan sesudah melakukan hal itu gitu. Karena sebelumnya juga di video sebelumnya aku pernah bilang kalau aku itu periksa mata tuh baru sekali, baru tahun kemarin, tahun 2021 bulan Oktober. Jadi, itu kan kejadiannya tuh ketika umur aku tuh di bawah 18 tahun gitu, jadi aku tuh gak bisa mencantumkan bukti-bukti gitu. Tapi ini yang aku ceritain itu emang bener-bener real pengalaman aku. Terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Dan juga jangan lupa follow akun Instagram aku. Pokoknya thank you so much yang udah nonton and see you.